Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Matkul Ekonometrik. Di sini kami akan menjelaskan tentang uji hipotesis. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, Luciana, sebagai penyaji pertama dan moderator. Yang kedua ada Novita sebagai penyaji keempat. Dan yang ketiga ada Denisa sebagai penyaji ketiga. Dan yang keempat ada Rizka sebagai penyaji kedua. Di sini kami akan membahas tentang uji hipotesis, yang di dalamnya memuat ada 6 subbab. Yang pertama ada kegunaan hipotesis, dan yang kedua ada macam-macam hipotesis, dan yang ketiga ada uji jenis hipotesis, dan yang keempat merumuskan hipotesis, kelima tipe kesalahan, dan yang keenam prosedur pengujian hipotesis. Kegunaan hipotesis. Dengan demikian, hipotesis secara sederhana dapat dipahami sebagai suatu pernyataan yang pada waktu diungkapkan belum diketahui kebenarannya. Dalam sebuah penelitian, hipotesis umumnya dirumuskan untuk menjawab secara sementara masalah yang akan diteliti. Jadi, hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah peneliti yang akan diteliti. Jawaban sementara terhadap suatu penelitian belum bisa diambil kebenarannya untuk dijadikan acuan atau pedoman dalam penulisan artikel atau jurnal. Hipotesis hanya berupa penelitian yang belum terlihat keabsahannya, agar terjadi penelitian yang mempunyai suatu kebenarannya. Selanjutnya yang B, macam-macam hipotesis. Macam-macam hipotesis di sini ada 3. Yang pertama, hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif adalah sebuah dugaan atau jawaban sementara terhadap masalah deskriptif yang berhubungan dengan variabel tunggal. Contohnya, peneliti ingin mengetahui apakah bakso di restoran bakso super di Lampung mengandung formalin atau tidak. Maka rumusan masalahnya adalah apakah bakso di restoran bakso super di Lampung mengandung formalin? Terdapat 2 pilihan hipotesis. Hipotesis H0-nya adalah bakso di restoran bakso super di Lampung mengandung formalin. Sedangkan H1-nya bakso di restoran bakso super di Lampung mengandung formalin. Selanjutnya yang kedua, hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif merupakan dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang mempertanyakan perbandingan atau komparasi antara dua variabel. Contohnya, peneliti ingin membuat rumusan masalah apakah pendukung klub sepak bola Man City dan Liverpool memiliki tingkat loyalitas yang sama. Maka terdapat 2 pilihan hipotesis. H0-nya pendukung klub Man City memiliki tingkat loyalitas yang sama dengan pendukung klub Liverpool. Yang H1-nya pendukung klub Man City memiliki tingkat loyalitas yang tidak sama atau berbeda dengan pendukung klub Liverpool. Selanjutnya yang ketiga, hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif adalah sebuah dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang mempertanyakan hubungan antara dua variabel. Contohnya, seorang peneliti ingin mengetahui apakah sinetron berjudul Boy mempengaruhi gaya remaja laki-laki dalam mengendarai motor, maka peneliti dapat membuat rumusan masalah sebagai berikut. Apakah sinetron berjudul Boy mempengaruhi gaya remaja laki-laki dalam mengendarai motor? Variabel pertamanya adalah sinetron berjudul Boy, sedangkan variabel keduanya adalah gaya remaja laki-laki dalam mengendarai motor. Terdapat 2 pilihan uji hipotesisnya. Yang H0-nya, sinetron berjudul Boy mempengaruhi gaya remaja laki-laki dalam mengendarai motor. Yang H1-nya, sinetron berjudul Boy tidak mempengaruhi gaya remaja laki-laki dalam mengendarai motor. Saya Rizka Fitri Farani, NIM 146, akan melanjutkan menyampaikan materi yang selanjutnya, yaitu tentang jenis hipotesis. Yang pertama, hipotesis hubungan dan perbedaan hipotesis. Dapat kita bagi dengan melihat apakah pernyataan sementara yang diberikan adalah hubungan atau perbedaan. Hipotesis tentang hubungan adalah pernyataan rekaan yang menyatakan tentang saling berhubungan antara dua variabel atau lebih, yang mendasari teknik korelasi ataupun regresi. Sebaliknya, hipotesis yang menjelaskan perbedaan menyatakan adanya ketidaksamaan antar variabel tertentu disebabkan oleh adanya pengaruh variabel-variabel yang berbeda.
Yang selanjutnya adalah hipotesis kerja dan hipotesis nol. Dengan melihat cara pandang seorang peneliti menyusun pernyataan dalam hipotesisnya, hipotesis dapat dibedakan antara hipotesis kerja dan nol. Dengan menolak hipotesis nol, maka kita menerima hipotesis pasangan, yang disebut hipotesis alternatif. Hipotesis nol biasanya digunakan dalam penelitian eksperimental. Akhir-akhir ini, hipotesis nol juga digunakan dalam penelitian sosial seperti penelitian di bidang sosiologi, pendidikan, dan lain-lain. Hipotesis kerja, dari lain pihak, mempunyai rumusan dengan implikasi alternatif di dalamnya. Hipotesis kerja biasanya dirumuskan sebagai berikut. Andai kata, maka Hipotesis kerja biasanya diuji untuk diterima dan dirumuskan oleh peneliti-peneliti ilmu. Yang ketiga, itu ada hipotesis tentang ideal versus common sense. Hipotesis setiap kali menyatakan tekanan tentang dalil dan pemikiran bersahaja dan common sense atau akal sehat. Hipotesis ini biasanya menyatakan hubungan keseragaman kegiatan terapan. Contohnya, hipotesis sederhana tentang produksi dan status pemilikan tanah, hipotesis mengenai hubungan tenaga kerja dengan luas garapan, hubungan antara dosis pemupukan dengan daya tahan terhadap insekta, hubungan antara kegiatan-kegiatan dalam industri, dan sebagainya. Yang selanjutnya merupakan hipotesis, yaitu ada 3. Yang pertama, berupa pernyataan yang mengarahkan kepada tujuan peneliti. Tujuan peneliti yaitu memecahkan masalah atau menjawab pernyataan peneliti hipotesis dalam penelitian kuantitatif, yaitu merupakan jawaban rasional yang deduksi dan konsep-konsep serta teori-teori yang sudah ada. Yang kedua, berupa pernyataan yang dirumuskan dengan maksud ingin diuji secara empiris. Maka agar dapat diuji, hipotesis harus menyatakan secara jelas variabel-variabel yang diteliti atau berupa dugaan sementara pada sebuah penelitian. Yang selanjutnya yaitu tipe kesalahan hipotesis. Ada 2 kesalahan dalam pengambilan keputusan dalam uji statistik. Yang pertama yaitu kesalahan tipe 1 atau alfa. Kesalahan ini merupakan kesalahan menolak H0 padahal sesungguhnya tidak ada perbedaan. Peluang kesalahan tipe 1 adalah alfa atau sering disebut dengan signifikasi. Yang kedua yaitu kesalahan tipe 2 atau beta. Kesalahan ini merupakan kesalahan tidak menolak H0 padahal sesungguhnya H0 salah. Artinya, menyimpulkan tidak ada perbedaan padahal sesungguhnya terdapat perbedaan dalam pengujian tersebut. Saya Novita Anggraini sebagai pemateri terakhir akan menjelaskan materi tentang prosedur pengujian hipotesis. Nah, formulasi atau perumusan hipotesis dapat dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama hipotesis nol atau hipotesis nihil. Hipotesis nol disimbolkan H0 adalah hipotesis yang dirumuskan sebagai suatu pernyataan yang akan diuji. Nah, disebut hipotesis nol karena hipotesis tersebut tidak memiliki perbedaan atau perbedaannya nol dengan hipotesis sebelumnya. Secara umum, formulasi hipotesis yang dirumuskan yaitu yang pertama, H0 yang merupakan hipotesis di mana theta lebih kecil sama dengan 0. H1 yang merupakan hipotesis di mana theta lebih kecil dari 0, uji arah kanan. Nah, yang kedua yaitu hipotesis 0 di mana hipotesis 0 theta lebih besar sama dengan 0. Nah, H1 di mana hipotesis theta kurang dari. Langkah dalam pengujian hipotesis yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menentukan taraf nyata atau signifikan level. Nah, taraf nyata tersebut yaitu besarnya batas toleransi dalam menerima suatu kesalahan hasil hipotesis terhadap nilai parameternya. Taraf nyata tersebut disimbolkan sebagai alfa. Semakin tinggi taraf nyata, maka semakin tinggi pula penolakan terhadap hipotesis 0. Contohnya, alfa sama dengan 5%. Dalam pengujian hipotesis tersebut terdapat 2 jenis kesalahan, yaitu yang pertama
kesalahan jenis 1 adalah karena H0 ditolak, padahal kenyataannya H0 diterima. Artinya kita menolak hipotesis H0 yang seharusnya diterima. Nah, kesalahan jenis 2 adalah kesalahan karena H0 diterima, padahal kenyataannya salah. Artinya, kita menerima hipotesis H0 yang seharusnya ditolak. Nah, langkah yang kedua yaitu menentukan uji statistik. Uji statistik tersebut merupakan rumus-rumus yang berhubungan dengan distribusi tertentu dalam pengujian hipotesis. Uji statistik merupakan perhitungan untuk menduga parameter data sampel yang diambil random dari sebuah populasi. Nah, langkah yang ketiga yaitu menentukan kriteria pengujian, diterima atau ditolaknya hipotesis. Kriteria pengujian adalah bentuk pembuatan keputusan dalam menerima atau menolak hipotesis 0 dengan cara membandingkan nilai alfa tabel distribusinya dengan nilai kritis uji statistiknya sesuai dengan pengujiannya. Nah, langkah yang keempat yaitu membuat kesimpulan. Dalam membuat kesimpulan, langkah yang keempat yaitu membuat kesimpulan. Pembuatan kesimpulan merupakan penetapan keputusan dalam hal penerimaan atau penolakan H0 yang sesuai dengan kriteria pengujiannya. Pembuatan kesimpulan tersebut dilakukan setelah kita melakukan pembandingan nilai uji statistik dengan nilai A tabel atau nilai kritis. Nah, kesimpulannya tersebut meliputi yang pertama, penerimaan H0 terjadi jika nilai uji statistik berada di dalam nilai kritisnya. Yang kedua, penolakan H0 terjadi jika nilai uji statistik berada di luar nilai kritisnya. 0.